Pemirsa, kebakaran melanda sebuah pusat perbelanjaan di Manggarai, Jakarta Selatan pada Minggu siang. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Asap tebal muncul dari basement pusat perbelanjaan di Manggarai, Jakarta Selatan Minggu siang. Pekatnya asap membuat petugas pemadam kebakaran harus menggunakan alat bantu pernapasan untuk mencari titik api. Kepulan asap juga terlihat dari lantai atas bangunan. Petugas berusaha membongkar paksa ventilasi untuk memperlancar keluarnya asap. Kebakaran disebabkan hubungan pendek arus listrik pada bagian panel listrik di basement bangunan. Yang terbakar ini adalah ruang panel. Informasinya tadi geser, tapi begitu ditemukan ternyata ruang panel. Dan luas area ruang panel itu 6 kali 8. Dan memang banyak panel-panel, itu saya hitung lebih dari 8 panel. Setelah 2 jam, api akhirnya padam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, rangkaian kabel bawah tanah di depan Masjid Istiqlal Jakarta Pusat mengeluarkan asap akibat terbakar. Asap mengepul dari dalam gorong-gorong disertai suara ledakan. Kepulan asap pekat keluar dari sebuah lubang gorong-gorong saluran air di Jalan Perwira Sawah Besar, Jakarta Pusat pada hari Minggu sore. Sempat terjadi beberapa ledakan sebelum asap pekat keluar dari dalam lubang yang berada persis di seberang Masjid Istiqlal. Petugas kepolisian beserta pemadam kebakaran telah berada di lokasi guna memastikan asap-asap pekat berwarna tersebut. Hasil sementara, percikan api ini berasal dari kabel bawah tanah yang terbakar. Kabar informasi dari kantor pusat itu ada kabel yang terbakar, kantor PLN. Informasinya adalah di antisipasi. Kan ini kita saat ini ya sementara sih tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan ya. Sementara itu, pemirsa, seorang siswi pelajar SMP di Kota Cimahi, Jawa Barat, Minggu petang tewas setelah terjatuh ke gorong-gorong. Korban terseret sejauh 700 meter akibat derasnya aliran air saat hujan deras. Inilah video amatir saat warga berusaha menyelamatkan Alicia Nurbanun, gadis berusia 15 tahun yang terseret sejauh 700 meter usai terjatuh ke dalam gorong-gorong di Kota Cimahi. Warga dan aparat kepolisian Satlantas Polres Cimahi sempat menolong korban menggunakan pernafasan buatan. Bahkan korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cimahi yang berlokasi sekitar 200 meter dari lokasi kejadian. Peristiwa ini sendiri terjadi saat korban tengah berjalan kaki saat hujan deras. Diduga korban terpeleset ke dalam gorong-gorong yang terbuka. Korban ini sedang berjalan dengan temannya, termasuk saudaranya lah gitu. Jalan kaki, kemudian di situ ada gorong-gorong yang terbuka gitu, Pak. Yang terbuka, kemudian korban terpeleset dan jatuh, kemudian terbawa arus. Usai divisum, jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka di kawasan Cibeber, Cimahi untuk dimakamkan. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir merendam ratusan rumah warga di 7 permukiman di Bekasi, Jawa Barat. Ketinggian air bahkan mencapai 2 meter. Sejumlah warga di perumahan Villa Jatirasa, Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat dievakuasi dengan perahu karet akibat terjebak banjir. Ketinggian air mencapai 2 meter membuat sebagian warga terjebak di lantai 2 rumahnya. Tidak adanya aliran listrik, makanan, dan air bersih membuat mereka terpaksa mengungsi. Banjir di perumahan Villa Jatirasa melanda 20 RT di 2 RW.
Banjir terjadi akibat luapan Sungai Cilengsi dan Cikeas. Kondisi permukiman yang rendah membuat air cepat masuk ke rumah warga. Kita itu beranggapan aman kan, sudah surut dari Cilengsi dan Cikeas, tapi di pertemuan P2C-nya itu air tiba-tiba tinggi juga dan masuknya air pun lebih cepat dari banjir Januari. Untuk menyampaikan barang-barang pun sebagian warga sempat ada juga mobil yang terendam lagi. Ya. Dari data BPBD Kota Bekasi, ada 7 titik banjir yang parah di Kota Bekasi, yaitu Perumahan Pondok Mitra Lestari, Perumahan Pondok Gede Permai, Perumahan Kemang Ivi, Perumahan Villa Jatirasa, Pangkalan 1 Bantar Gebang, Kampung Bunga Karang, dan Kampung Teluk Pucung. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, banjir yang merendam wilayah Kampung Arus Cawang, Jakarta Timur sudah surut. Warga membersihkan sisa lumpur di rumah dan di jalanan. Warga Kampung Arus Cawang, Jakarta Timur membersihkan lumpur di dalam rumah mereka pasca banjir Minggu pagi. Dengan alat seadanya, warga mulai membersihkan tumpukan lumpur setinggi 30 cm di jalan pemukiman warga. Warga berharap pihak kelurahan menurunkan petugas PPSU untuk membantu mereka membersihkan sisa lumpur setiap kawasan ini diterjang banjir. Kayak ini aneh lah, bantuan kerja bakti gitu dari atas lah. Ya ini kan udah nggak ada bantuan lagi, paling warga-warga doang sekitar yang bersihin, kayak warga-warga sini doang setempat. Dan juga kalau dapat kayak sumbangan itu kita juga belum inilah ya, semenjak dari 2 tahun ke belakang itu belum sampailah. Banjir dengan ketinggian 50 cm hingga 1 meter menggenangi pemukiman di RW 2 Kampung Arus Cawang, Jakarta Timur. Banjir akibat meluapnya Kali Ciliwung karena air kiriman dari kawasan hulu akibat tingginya curah hujan. Luapan Kali Ciliwung juga merendam pemukiman warga di Kebon Pala, Jatinegara. Warga harus mengevakuasi harta benda termasuk sepeda motor agar tidak terendam banjir. Warga berharap segera mendapatkan bantuan seperti obat-obatan dan makanan siap saji. Dampak dari hujan dan banjir kiriman di Jakarta juga membuat puluhan kubik sampah menumpuk di pintu air Manggarai. Puluhan petugas dari UPK Badan Air Provinsi DKI Jakarta dan 3 unit alat berat dikerahkan untuk membersihkan sampah yang menumpuk. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, gempa Pangandaran bermagnitudo 5,9 juga terasa hingga ke Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebuah rumah warga ambruk dan pemilik rumah terpaksa mengungsi. Rumah warga di Kampung Panembong, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat rusak karena gempa bermagnitudo 5,9 yang terjadi Minggu pagi. Separuh atap rumah milik warga rusak, bahkan dinding temboknya nyaris ambruk. Kini 8 orang penghuni rumah harus mengungsi karena takut rumah mereka roboh jika gempa terjadi lagi. Mungkin kami mengungsi ke tempat saudara dulu untuk sementara. Semuanya? Iya. 8 orang ini ya? Untuk menjaga, mana tahu nanti ada susulan gempa atau takutnya nanti malam hujan deras kan. Gempa yang terjadi selama 5 detik mengguncang Pangandaran, Jawa Barat dan sekitarnya. Gempa terjadi 2 kali dan cukup kuat. Gempa yang berpusat di dasar laut sedalam 10 km ini tidak berpotensi tsunami. Sampai saat ini tidak tercatat gempa susulannya. Jadi memang kita pantau terus, memang tidak ada aktivitas gempa susulan. Dan potensi tsunami memang tidak ada. Hingga kini pihak BPBD Kota dan Kabupaten Tasikmalaya masih mendata kerusakan dan korban jiwa akibat gempa. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharianto, iNews melaporkan. Diduga lalai dalam mengemudi, sebuah perahu wisata di Lebak, Banten terbalik. Akibatnya 3 dari 28 penumpang di perahu tersebut tewas karena tenggelam. Nggak berani naik perahu. Detik-detik terbaliknya perahu di bendungan Cikoncang perbatasan antara Kabupaten Lebak dan Pandeglang, Banten Minggu siang terekam kamera warga yang tengah melintas di perahu lain. Saat perahu terbalik, lokasi bendungan tengah dilanda hujan deras. Beberapa perahu wisata pun nampak masih dapat melintas.
Namun perahu berpenumpang 28 orang ini terbalik dan kemudian tenggelam. Sejumlah penumpang berusaha menyelamatkan diri mendekati perahu yang melintas. Akibat peristiwa ini, 3 penumpang tewas. Dalam perahu tersebut ada 28 penumpang. Alhamdulillah semua berhasil dievakuasi dan sangat disayangkan 3 orang dinyatakan meninggal. Perahu yang membawa wisatawan berkeliling bendungan ini terbalik setelah menabrak tunggul. Sementara 3 penumpang tewas yang merupakan warga Cikesik, Kabupaten Pandeglang, Banten telah dibawa keluarga untuk dimakamkan. Bendungan Cikoncang adalah danau yang menjadi lokasi wisata dan sekaligus menjadi tempat akses lalu lintas warga. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, badai tumpang sia atau tingkat 9 setinggi 12 meter di Banjar Triwangsa, Desa Keliki, Kecamatan Tegalalang, Gianyar roboh saat upacara pelebon. Diduga badai ambruk karena penyangga di bawahnya tidak kuat menahan beban. Inilah detik-detik badai setinggi 12 meter roboh yang viral di media sosial. Warga histeris melihat badai roboh. Peristiwa ini terjadi di Banjar Triwangsa, Desa Klik, Kecamatan Tegal, Lalang, Kabupaten Gianyar pada hari Minggu siang. Badai yang roboh merupakan badai tumpang sia atau badai bertingkat 9 yang digunakan untuk upacara pelebon almarhum salah satu warga setempat. Kapolsek Tegalalang, I Ketut Sudika membenarkan peristiwa tersebut. Peristiwa terjadi saat arak-arakan badai dari rumah duka ke makam desa setempat berjarak 2 km dari rumah duka. Setibanya di lokasi, badai miring ke samping kiri karena penyangga tidak kuat menahan berat badai. Ya, pemirsa, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Gianyar yang ke lokasi mengevakuasi badai tersebut. Meski terjadi insiden, kegiatan pelebon tetap dilanjutkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang pembatasan sosial berskala besar transisi selama 2 pekan ke depan. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi dalam negeri. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi.